Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bu Kinara. Lagi-lagi masak-masak. Kali ini saya akan mengkreasikan 3 varian perkedel kentang yang pastinya sangat digemari dan menjadi menu andalan keluarga dan juga tidak membosankan. Ikuti terus bagaimana saya memprosesnya ya teman-teman. Terima kasih sudah setia di channel Bu Kinara. Terima kasih banget untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terus setia di channel Bu Kinara dan dukung terus channel Bu Kinara. Sehat selalu untuk kalian semua. Nah, langsung saja sekarang ke kreasi perkedel kentang yang pertama. Yang kali ini saya kombinasikan dengan telur puyuh. Yang mana ini bisa banget untuk bekal sekolah ya teman-teman. Untuk anak-anak kalian yang mungkin tidak terlalu suka dengan nasi atau mungkin bosan dengan nasi. Jadi bisa banget ini jadikan bekal untuk sekolah ataupun untuk kerja. Resepnya pun simple banget. Selain untuk ke sekolah ataupun untuk bekal kantor, ini juga ide jualan banget. Nah, di sini saya jualnya per bijinya Rp2.000 saja dan terbukti laris banget. Kalian wajib mencoba. Proses awalnya tidak terlalu jauh berbeda dengan perkedel kentang umumnya ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita goreng, kemudian tiriskan dan lanjut kita ulek atau kita hancurkan atau kita haluskan ya teman-teman, apalah itu namanya. Yang pasti dihaluskan sampai tidak bergerindil ya teman-teman. Jadi sampai benar-benar halus banget sebelum dikepal-kepal nanti. Nah, ini saya haluskan pakai cara tradisional ala saya ya teman-teman. Jadi saya ulek begitu saja sampai benar-benar halus. Nah, ini saya sedang kupas-kupas telur puyuhnya ya teman-teman. Butuh kesabaran banget ya untuk mengupas telur puyuh karena kecil-kecil banget dan mudah banget hancur. Saya itu suka banget nyemilin telur puyuh, jadi meskipun tanpa diolah hanya direbus begitu saja, memang telur puyuh ini sudah bawa rasa gurih banget ya teman-teman. Nah, sekarang saya siapkan 5 sampai 6 butir bawang merah, kemudian 5 butir bawang putih juga. Saya iris-iris dulu karena mau bikin bawang gorengnya ya teman-teman. Nah, kita goreng sekarang bawangnya ya teman-teman. Maaf ini minyaknya memang kebanyakan banget. Saya memang sengaja tidak saya kurangin karena tadi habis pakai goreng kentangnya, kemudian saya pakai goreng bawangnya biar minyaknya beraroma bawang. Saat nanti minyaknya juga saya akan pakai goreng perkedelnya ya teman-teman. Setelah itu baru kita buang minyaknya. Nah, sekarang kita campurkan bawang gorengnya tadi ke dalam adonan kentangnya, kemudian tambahkan sedikit penyedap rasa ya teman-teman. Saya pakai penyedap rasa ayam, kemudian aduk jadi satu. Maaf saya pakai tangan karena tangan saya udah bersih ya teman-teman, jadinya tidak perlu saya pakaikan sarung tangan plastik lagi karena saya tidak terlalu suka ya. Buat saya ribet jadinya kalau tangan saya harus saya bungkus pakai plastik. Saya tidak suka. Yang pasti saya sudah pastikan kedua tangan saya sudah saya cuci bersih. Nah, ini kepal-kepal perkedel kentangnya, kemudian isi dengan telur puyuhnya sampai seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai semua adonannya selesai. Oh ya, tips dari saya, kalau teman-teman di adonan kentangnya mau tambahkan pakai sayur seperti wortel, seledri atau bawang pre itu, usahakan di adonan kentangnya tambahkan lagi telur sebelum diaduk dengan bumbu-bumbunya ya teman-teman, karena akan mudah pecah. Nah, kalau saya tidak isikan dengan sayur-sayur atau seledri atau bawang pre gitu, jadinya saya tak perlu di adonan kentangnya saya tambahkan telur.
Jadi cukup langsung aja saya kepal-kepal, menggorengnya baru saya pakai telur. Nah, ini saya kocok telur terlebih dahulu, kemudian masukkan perkedel kentang yang sudah isi telur puyuh yang sudah kita kepal-kepal tadi ke dalam adonan telurnya ya. Kemudian baluri semua lapisan perkedelnya sampai tertutup dengan kocokan telurnya ya teman-teman sebelum digoreng. Nah, sekarang kita mulai menggoreng. Menggorengnya harus benar-benar butuh kesabaran dan pelan-pelan banget ya teman-teman, biar tidak gampang sobek sebelum matang. Goreng sampai sedikit coklat keemasan ya teman-teman, karena semua adonannya baik kentang maupun telurnya sudah dalam keadaan matang, jadi kita tak perlu terlalu lama menggorengnya ya. Cukup seperti ini saja, kemudian angkat dan tiriskan. Oh ya teman-teman, ini juga bisa banget kalian stok dalam bentuk frozen ya. Jadi semisal kalian di hari libur, ibu-ibu yang sibuk kantoran mungkin pengen nyetok untuk hari-hari di saat sibuknya, jadi tinggal goreng-goreng aja. Kalian bisa lakukan step ini juga untuk ditaruh di freezer atau dibikin frozen teman-teman, jadi bisa juga awet sampai 1 minggu ke depan. Nah, ini saya coba plating, cantik banget ya teman-teman, dan pastinya enak banget serta gurih banget. Nah, seperti ini nih teman-teman. Kalau sudah dibelah ya, jadi telur puyuhnya itu terlihat cantik sekali. Selain itu juga enak dan gurih banget. Bakalan anak-anak dan keluarga kalian nagih dan minta dibikinkan lagi. Dan sekarang kreasi perkedel kentang yang kedua teman-teman, perkedel kentang sosis. Ikuti terus bagaimana prosesnya ya. Terima kasih. Nah, langsung aja kita mulai prosesnya ya teman-teman. Pertama-tama kita goreng dulu kentangnya setelah kita kupas. Proses perkedel kentang untuk yang kali ini agak sedikit berbeda dengan konten saya sebelumnya ya. Nah, setelah kita goreng kentangnya, kemudian kita tiriskan, kemudian kita ulek atau kita haluskan ya teman-teman. Jadi memang proses awalnya sama seperti kita membuat perkedel kentang itu. Wow, mekudus. Kalau orang Bali bilang berasap itu mekudus teman-teman. Jadi karena masih panas, uap panasnya itu masih, kalau orang Jawa bilang kebul-kebul, masih mekudus kalau di Bali. Jadi berasap gitu, panas banget. Tapi memang mengulek atau menghaluskan kentang dengan alat tradisional seperti ini harus di saat panas teman-teman. Jadinya lebih mudah halus. Nah, sekarang saya tambahkan wortel yang diparut sedikit kasar ya teman-teman, atau digobet. Kalian pakai wortelnya atau bahan-bahannya sesuaikan aja ya. Ini saya sengaja membuat banyak karena memang saya jualan teman-teman. Jadi ini brulek kentang sosis ini saya memang jualan di warung di rumah saya. Nah, sekarang saya tambahkan bawang putih cincang dan juga penyedap rasa ya teman-teman. Kalian bebas bisa pakai penyedap rasa apa aja ya, sesuaikan selera dan secukupnya saja. Nah, bedanya di sini teman-teman ya. Kalau di perkedel kentang sebelumnya saya buat bawang putihnya itu saya goreng terlebih dahulu. Nah, kalau di perkedel kentang yang kali ini saya
hanya cincang bawang putihnya aja, kemudian saya aduk campur dengan kentang yang sudah dihaluskan dan juga wortelnya. Tetapi kalau kalian memang suka dengan bawang putihnya digoreng terlebih dahulu pun tidak masalah teman-teman. Jadi bagaimanapun tetap rasanya akan sama. Karena ini saya langsung goreng, jadi tidak saya simpan terlebih dahulu, makanya saya hanya langsung pakai bawang putih cincang aja. Kalau kemungkinan saya simpan atau saya stok di dalam kulkas, saya biasanya memang memakai bawang putih yang sudah digoreng agar lebih tahan lama teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan juga merica atau lada bubuk, sesuaikan selera ya teman-teman. Kalau tidak pun sebenarnya tidak apa-apa sih, biar lebih sedap dan ada rasa pedasnya sedikit aja. Kemudian aduk-aduk dengan tangan bersih sampai semua bahan tercampur merata ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk tes rasa sebelum digoreng. Nah, sekarang setelah semua tercampur rata, sisihkan dulu, kemudian kita persiapkan untuk isiannya ya teman-teman. Ini saya iris-iris sosis, sosisnya bebas, sosis apa aja sesuaikan selera kalian. Nah, ini saya pakai sosis ayam. Kemudian pipihkan adonan dan masukkan sosisnya sebagai isian dan kepal-kepal ya teman-teman. Jadi berbentuk bulat-bulat, berbeda dengan perkedel yang sebelumnya, bentuknya sedikit agak pipih ya teman-teman. Perkedel kentang ini, perkedel kentang sosis yang sangat disukai terutama anak-anak ya teman-teman. Jadi ini bisa pakai bekal sekolah. Buat kalian nih para orang tua yang mungkin kesulitan untuk mengatur menu anak-anak, ini bisa banget dijadikan rekomendasi untuk menu anak-anak bekal ke sekolah. Jadi meskipun tanpa nasi pun ini sudah sangat mengenyangkan dan selain itu juga menyehatkan teman-teman. Jadi mereka tak perlu jajan lagi di luar. Karena ini juga bisa disebut sebagai snack atau camilan untuk anak-anak. Nah, jadi wajib banget nih kalian untuk coba. Karena selain bisa untuk camilan, ini juga bisa untuk lauk. Dan praktisnya lagi, ini bisa di stok untuk beberapa hari ke depan. Tapi ingat bedanya, kalau kita memang prepare untuk stok, usahakan bumbu-bumbunya pakai yang sudah digoreng terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau saya ini tadi karena langsung saya olah dan jual, jadi saya pakai bawang putihnya yang masih mentah langsung saya cincang. Begitupun dengan wortelnya ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman sampai di sini? Mudah banget kan resepnya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses berikutnya ya teman-teman. Ikuti terus. Nah, sekarang perkedel kentang yang sudah kita isi dengan sosis tadi, kita akan baluri dengan tepung roti ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita kocok terlebih dahulu telur untuk agar merekatkan tepung roti dengan adonan perkedel kentangnya.
Kemudian sekarang kita masukkan perkedel kentang sosisnya ke dalam telur terlebih dahulu sebelum kita baluri dengan tepung rotinya ya teman-teman. Sekarang saatnya kita persiapkan untuk menggorengnya ya teman-teman. Untuk menggorengnya jangan terlalu panas minyaknya ya teman-teman, jadi api sedang aja. Kemudian perkedel kentang sosisnya juga jangan terlalu banyak dimasukkan dalam waktu yang bersamaan, akan mudah sekali hancur. Tuh, cantik banget kan teman-teman? Selain cantik, ini juga gurih dan enak banget. Crispy di luar dan lembut banget di dalam. Nah, kalau di Bali, di warung saya, ini saya jual per bijinya Rp2.000 saja teman-teman. Biasanya makannya didampingi dengan saus tomat, saus sambal, atau mayones gitu. Bisa juga dengan cabai lalapan gitu teman-teman. Perkedel kentang sosis ini selain enak, ini juga disukai segala macam kalangan ya teman-teman. Dan juga bisa dimakan di segala cuaca, baik hujan maupun cuaca panas. Jadi bisa masuk di segala keadaan ya teman-teman. So ini recommended banget untuk kalian dan wajib mencoba. Nah, yang terakhir kreasi perkedel kentangnya yang original atau yang biasa aja ya teman-teman. Pertama-tama kita goreng dulu kentangnya ya setelah dikupas dan dipotong. Kemudian saya haluskan pakai pengulekan atau cara menghaluskan yang sederhana aja ya. Jadi seperti bagaimana kalian nanti silakan bebas aja ya. Yang penting kentangnya halus aja. Nah, ini kentangnya sudah halus. Sekarang saya prepare untuk bumbu-bumbunya ya. Ini ada bawang putih dan bawang merah. Ternyata bumbunya cuman ini aja teman-teman. Kita goreng terlebih dahulu bawang putih dan bawang merahnya sampai benar-benar kering. Benar-benar gampang banget resepnya ya. Saya dulu itu berpikir bikin perkedel kentang itu selalu ribet sekali, jadi males sekali saya bikin. Dan sejak nemuin resep dari Mbak Yanti Gizi Family, saya jadi tidak pernah bosan untuk bikin lagi dan bikin lagi. Jadi seneng banget, gurih, enak gitu. Makasih banyak Mbak Yanti Gizi Family atas resep-resepnya yang selalu memudahkan saya setiap kali saya memasak. Next saya akan coba resep-resep yang lain juga. Semuanya sangat recommended buat saya. Semoga kalian juga suka ya resep-resep dari Mbak Yanti Gizi Family ya. Nah, ini bawang gorengnya sudah selesai. Kemudian kita tuang di adonan kentang yang tadi dihaluskan ya teman-teman. Kemudian tambahkan penyedap secukupnya, sesuaikan selera kalian aja. Kemudian tambahkan juga merica bubuk. Ini saya pakai ladaku ya teman-teman. 1 bungkus kecil itu saya semuain karena kentangnya lumayan banyak saya buat. Kemudian aduk pakai tangan jadi satu ya teman-teman. Tangan saya udah bersih ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar rata. Jangan lupa tes rasanya ya. Kalau kurang gurih tambahkan apa lagi, sesuaikan dengan selera kalian ya. Tapi inti bumbunya memang cuman itu aja sih, sudah cukup enak. Untuk takarannya kalian sesuaikan selera aja ya.
Kemudian kita ambil sedikit-sedikit dan kepal serta bentuk bulat-bulat gitu ya teman-teman sebelum digoreng. Selesaikan sampai semua adonan terbentuk bulat-bulat ya teman-teman seperti ini. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya untuk jari-jari baik kalian yang selalu support channel Enjoy Life Bali Family, yang selalu menyempatkan waktunya untuk klik video-video saya, yang selalu memberi support like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga Tuhan selalu senantiasa beri kalian kesehatan yang berkelimpahan dan juga berkah yang berkelimpahan. Tetap selalu menjadi orang baik ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini semua adonan kentangnya sudah saya bulat-bulatkan ya teman-teman. Sekarang kita persiapkan untuk menggoreng. Kenapa saya bikin banyak? Karena saya mau pakai stok teman-teman. Jadi aman juga sebenarnya untuk di frozenkan resep Mbak Yanti ini. Nah, sekarang ini siapkan kocokan telurnya, kemudian masukkan adonannya. Adonan kentangnya ke dalam kocokan telur ya teman-teman. Sedikit-sedikit aja biar tidak hancur ya. Perkedel kentang ini disukai banget sama anak-anak. Sejak nemuin resep ini mereka jadi seperti ketagihan gitu, minta dibikinkan lagi dan lagi teman-teman. Memang enak banget sih dan simple banget resepnya. Nah, sekarang saya goreng ya teman-teman, sedikit-sedikit aja biar nggak lengket nanti jadinya hancur. Nah, kalau sudah mulai coklat keemasan, kita angkat ya teman-teman. Tapi untuk kematangannya sesuaikan selera kalian sih. Kalau buat saya kecoklatan keemasan tuh udah sempurna. Nah, selagi hangat langsung kita siapkan untuk kita santap makan teman-teman. Let's go. Enak sekali. Ini sengaja saya bikinnya bulat-bulatannya agak kecil-kecil gitu, jadi satu kali lep gitu teman-teman. Enak banget. Nah, oke teman-teman, akhirnya ketiga kreasi perkedel kentang sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir ya teman-teman. Sampai bertemu kembali di next video. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur. Sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih dan bye-bye.